Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa afdhalus salam wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa zayyinna bil hilmi waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, Bapak, Ibu semuanya, para ustaz, para kiai, ustazah, Perdana Kusuma yang saya hormati, semua Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dari Sekolah Tinggi Agama Islam Subhanul Waton yang kali ini bersama kita di Masjid Agung An-Nur Magelang ini. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sampaikan, selalu kita ikrarkan, di mana di tanggal 13 Ramadan tahun ini panjenengan sedaya, kita semua masih dalam keadaan sihatan wa afiatan, diberi kemudahan untuk hadir di masjid ini, diberi taufik untuk hadir sholat jamaah subuh, dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga hadir duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, satu kesyukuran. Karena apa? Sedemikian besar Masjid Agung An-Nur ini, kita yang kecil ini adalah bagian yang meramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mboten sedaya rawuh teng mriki leres mboten sedaya bisa hadir sholat subuh berjamaah, duduk untuk kemudian sareng-sareng nambah ilmu. Leres mboten? Alhamdulillah, semoga kenikmatan ini akan selalu Allah berikan kepada kita semua dari saat ini sampai nantinya, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk hadir di masjid, untuk hadir majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tiada kita lupakan untuk sareng-sareng sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah kita mendapatkan banyak hal. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kita bersandar untuk mengikuti sunnahnya, mengikuti hadis-hadisnya, mengikuti ajaran-ajarannya, sehingga kebahagiaan kita ini hakikat, sehingga kebahagiaan kita ini hakiki, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Alhamdulillah, para rawuh sedaya, kita hadir di majelis ini sareng-sareng. Ini sudah 10 hari yang kedua, 10 hari yang lalu sudah berlewat. Ramadan
10 hari yang lalu sampun kelewat. Kira-kira pun tambah semangat ibadah nopo dereng? Sudah merasakan hikmahnya Ramadan atau belum? Puasa kita sudah bisa menahan nafsu kita nopo dereng? Nopo siam kita hanya sekedar lapar dan haus? Yang pemarah pun isolin jogo amarahnya mboten. Lek ora sabaran sudah mulai sakit sabar nopo dereng? Karena Ramadan itu madrasah, Ramadan itu sekolahan. Jadi kita ditempa di bulan Ramadan ini dengan harapan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Terus nomboten masyhur Qur'annya, ayatnya sangat sering dan sering diulang-ulang. Pramila pada kesempatan ini kula didhawuhi ngisi kuliah subuh di MAJT ini, Masjid Agung ini agak bingung mboten nonton temane. Nah, tidak ada temanya itu saya khawatir apa yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz sebelumnya. Ngaten dong betul. Kemarin disampaikan, sekarang disampaikan lagi. Untung ini ada live ini. Live nih betul. Jadi bisa melihat apa yang disampaikan. Ini mboten lego. Tetapi kalaupun apa yang saya sampaikan itu kok sudah disampaikan kalau wingi kemarin-kemarinnya para kiai, ustadz-ustadz yang lain, tidak masalah. Karena yang disampaikan itu adalah ilmu. Ilmu itu semakin diulang semakin bagus. Karena sabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu itu akan tertancap di hati, sehingga kalau ilmu itu kemudian tertancap di hati ada dorongan untuk mengamalkannya. Karena tuntutan ilmu niku napa? Dingamalke. Itu harus diulang-ulang. Harus napa? Diulang-ulang. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Apa tetapnya ilmu tumanceping ilmu niku kanthi diulang-ulang. Dulu jenengan ngaji Fatihah ya diulang-ulang. Bahkan ngaji belajar bacaan tasyahud akhir pun napa diulang-ulang. Mboten nonton lupute ya, tidak ada salahnya kalaupun nanti yang saya sampaikan ada pengulangan. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala semakin diulang semakin menjadikan kita di hati ini ilmunya Allah tertancap. Karena beberapa ayat Al-Qur'an pun diturunkan Allah Subhanahu wa taala tidak sekali. Beberapa surat Al-Qur'an itu diturunkan Allah tidak hanya sekali, berulang-ulang. Para sedaya, dasar kita beragama, kalau kita sering mendengar ada rukun Islam, ada rukun iman, itu sudah sebenarnya sakderenge niku sebelum rukun iman dan sebelum rukun Islam itu ada arkanuddin, rukun beragama. Berdasar apa? Berdasar riwayat hadis Jibril. Jadi ada hadis yang masyhur indal muhaddisin, hadis Jibril. Hadis Jibril itu apa? Itu hadis yang sahih, yang periwayatannya itu menceritakan kehadiran malaikat Jibril sowan kepada Kanjeng Nabi untuk bertanya tentang rukun agama. Jadi satu kali ini disebutkan di hadis pertama Arba'in Nawawi, kitab hadis
40 yang dikarang oleh Imam Nawawi, hadis arba'in. Hadis pertama, hadisnya sahih, atau itu sering masyhur dikatakan hadis Jibril. Kenapa dikatakan hadis Jibril? Karena malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk bertanya kepada Nabi terkait rukun beragama. Di sana disebutkan 3 hal yang ditanyakan malaikat Jibril kepada Rasulullah saat itu. 3 hal. Yang pertama, mal iman. Apa itu iman? Yang kemudian dijawab oleh Nabi dengan perincian rukun iman. Yang kedua, malaikat Jibril tanya lagi, mal Islam. Apa itu Islam? Dijawab lagi oleh Nabi dengan perincian yang menjadi kemudian rukun Islam. Yang terakhir, Nabi tanya lagi tentang rukun Islam, rukun beragama, mal ihsan. Apa itu ihsan? Kemudian dijawab lagi oleh Nabi. Dan yang keempat, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu tanda-tanda kiamat? Kesimpulannya, ketika orang memahami hadis Jibril itu, dia akan paham rukun beragama, pilar agama, pokok-pokok yang itu beragama. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada yang menambahkan, para ulama menambahkan fenomena akhir zaman. Itu harus tahu. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dan yang terakhir mengetahui tanda-tanda akhir zaman atau fenomena akhir zaman. Kalau jenengan tahu memahami persoalan 4 ini, cara hidup penjenengan itu sudah sebagai orang yang beragama. Nah, pertama ini rukun beragama yang 4 ini terkait dengan bulan Ramadan. Terkait dengan bulan Ramadan ini jelas disebutkan dalam ayat kewajiban berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini, ayat niki surat Al-Baqarah ayat 100 pinten. Nah, kula nek ayat ora paten hafal. Angka ayat. Ayat ini kalau kita pahami dengan cara kalau wau rukun agama, pilar agama, di situ ada iman. Karena ayatnya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi pokok pertama niki beriman, atau kemudian orangnya yang beriman namanya mukmin. Mukmin saja cukup belum. Kalau lihat ayat ini tidak cukup, karena Nabi memanggil orang-orang, Allah Subhanahu wa taala memanggil umatnya dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalau dalam ulumul Quran, kalau ayat itu didahului oleh ya ayyuhalladzina amanu, ini Allah turunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke
Madinah. Ini jenengan nek maos Quran, mentadabburi Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada umatnya ini, kepada manusia ini dengan dua seruan. Ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Mumpung niki Ramadan. Ramadan itu ibadah yang utama itu napa? Baca Al-Qur'an. Sudah khatam Qur'annya. Dereng nggih. Yang penting bulan Ramadan itu khatam. Kalau bulan Ramadan itu khatam sekalipun sekali, tahun berikutnya dimudahkan untuk khatam. Artinya apa? Tahun berikutnya iso menangi Ramadan meneh. Purun menangi Ramadan malih nih mboten. Nggih. Khatamkan Al-Qur'an di bulan ini. Satu ulama mengatakan kalau Ramadan ini khatam Quran sekalipun satu kali, insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk khatam juga di Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Nek jenengan tahun niki iso khatam Qur'ane bersane, insya Allah tahun depan khatam lagi. Artinya apa? Ditambahi umur setahun lagi. Purun betul. Sing tua-tua nih, sing wis 70, wonten nih swidak. Kan betul nonton sing ngertos. Umumnya sing sedone sing sepuh, nggih. Senajan sing enom sedo ya ono. Jenengan maos Quran, ketika mentadabburi Quran, itu Allah Subhanahu wa taala menyeru umat ini, menyeru manusia niku dengan dua hal. Ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Itu kalau dalam ulumul Quran, kalau pakai ya ayyuhan nas, itu ayat ini turun Nabi masih di Mekah. Nabi masih tinggal di Mekah. Ini kalau Allah menyeru wahai semua manusia, ya ayyuhan nas. Atau disebut ayat atau surah Makkiyah. Kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti Nabi sampun pindah wonten Madinah. Niki harus dipahami supados kiambak niku napa? Oh, kondisi kita itu dengan ayat ini nyambung. Oh, alhamdulillah. Kita ini hidup di masyarakat yang mayoritas muslim. Jadi diberi kemudahan untuk ibadah, diberi kemudahan untuk melaksanakan agama. Ayat ya ayyuhalladzina amanu niku dipun turunaken Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Niki Nabi sudah di Madinah. Artinya kondisi umat Islam saat itu memungkinkan untuk melaksanakan syariat Islam. Ibadah yang gampang. Jenengan teng mriki ibadah gampang napa? Gampil. Salat gampang. Artinya gampangnya apa? Jenengan perjalanan kemanapun cari masjid mudah. Ibadah mudah, salat mudah. Di mana-mana ramai. Di mana ramai, suasana Ramadan itu terasa sekali, terasa sekali. Niki gambaran pertama, Allah Subhanahu wa taala menyeru ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru orang-orang mukmin. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba diartikan diperlukan. Kutiba ay furidho. Kenapa kutiba itu diartikan diperlukan? Padahal kalau dalam bahasa Arabnya kata itu apa? Menulis, ditulis, tapi diartikan menjadi diperlukan. Karena secara bahasa dalam tafsirnya Ibnu Asyur mengatakan kutiba itu artinya
ditulis di atas batu. Niku asli makna bahasa Arabnya. An-naqsu 'alal hajar. Itu maknanya kutiba. Nulis di atas batu itu bahasa Arabnya kutiba. Nah, kalau jenengan nulis di atas batu, niku awet mboten? Nggih, awet mboten ilang. Sesuatu yang awet niku kemudian ditarik makna itu sesuatu hal yang kuat. Ada komitmen. Kalau sesuatu niku ditulis secara resmi, karena zaman biyen didengon stempel, dereng wonten materai. Nggih mboten. Sekarang niku orang Indonesia urung patekne dipercaya, nek urung nggo materai niku urung dipercaya. Tanda tangan, surat-surat ini kalau tidak ada nama materai tidak dianggap. Nah dulu itu kepercayaan orang itu kalau ditulis di atas batu. Nah sesuatu yang ditulis awet, kalau zaman sekarang dikuatkan dengan materai, kalau zaman dulu ditulis dengan batu, itu ada komitmen di situ. Komitmennya apa? Ini kutiba, ini difardukan. Kutiba alaikumusya, difardukan untuk kalian wahai orang-orang beriman apa asyam, siang puasa. Ini sudah dibahas oleh para ustaz-ustaz sebelumnya. Nah di sini kutiba alaikumusya. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu niku rukun agama yang pertama, iman. Jenengan diseru wahai orang-orang mukmin, diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diwajibkan puasa. Niki muslim. Nah muslim, orang yang Islam sebutannya napa? Muslim. Kalau laki-laki muslim, kalau laki-laki muslimah. Nek akeh muslimat. Nek kumpul-kumpul wong tiang setri Islam akeh muslimat. Nggih. Nek acara nih muslimatan. Nggih. Di wong Jawa paling gampang. Ya. Muslim itu artinya apa? Orang yang Islam. Artinya Islam itu Pak, aslama yuslim Islam. Bahwa muslimun. Muslim itu artinya al-inqiyad. Patuh. Makna asli Islam itu patuh. Kepatuhan. Patuh terhadap apa? Ya terhadap syariat. Jadi orang yang muslim itu orang yang patuh. Ketika iman, sudah ada iman, kemudian diwajibkan puasa, ya patuh. Terus tiang Islam itu kudu patuh. Patuh dengan apa? Dengan syariat Islam. Nah syariat Islam itu terwujudkan dalam rukun Islam. Jadi kutiba alaikumusya. Jadilah diperlukan puasa niki sebagai wujud kepatuhan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat Muhammad niki, umat Nabi Muhammad, mungkin karena manusia niki manusia niku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu. Menungso urip ing alam dunya niku nggawa nafsu. Nek mboten wonten nafsune jenengan mboten mungkin sampai sini. Kalau ndak ada nafsu, kita tidak akan rame dunia ini mboten rame. Jadi dunia ana rame niku mergo ana nafsu. Nafsu golek dunya, nafsunya begawi. Motivasi. Allah Subhanahu wa taala beri kita ini sebagai makhluk hidup yang lain. Kelangsungan manusia niki kali Gusti Allah dan kelangsungan makhluk hidup ing alam dunia niku naluri makhluk hidup niku untuk mempertahankan hidupnya dengan makan, dengan minum. Dengan makan dan minum. Oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan puasa. Bukan berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum, tetapi napa dibatasi. Mergone poso niku artine al-imsak, ngampet.
sebelum subuh niki di sini tadi Mas Muadzin niku mengingatkan masyarakat untuk apa? Menahan imsak. Itu artinya apa? Ngempeto wis mulai puasa. Sekalipun puasa itu mulainya dari waktu subuh. Dari waktu subuh itu baru mulai puasa sampai nanti waktu maghrib. Tapi sebelum itu sudah dikondisikan. Ada waktu nopo imsak. Imsak itu ngempet, menahan. Puasa itu nahan. Ini Allah bijak ketika mewajibkan puasa kepada kita sedoyo umat Kanjeng Nabi niki, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya apa? Umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada Nabi Nuh, itu juga ada syariat puasa. Nabi Musa, umatnya juga ada kewajiban berpuasa. Nabi Isa juga ada kewajiban berpuasa umatnya. Supaya nopo diketoke yang diwajibkan puasa itu bukan hanya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi sebelumnya diwajibkan apa? Puasa. Artinya apa? Umat-umat dulu aja puasa. Jadi gambaran apa? Jadi kewajiban puasa itu bukan berat, karena orang-orang sebelumnya sudah puasa. Di sinaoso ya ono di masyarakat kita itu yang Ramadan tidak puasa ada nggak? Wonten mboten sing ora puasa. Ya sahur kadang ning awan nang warung. Ya ada. Di kewajiban puasa itu Allah Subhanahu wajibkan. Di situ Gusti Allah ini ngendika umat sebelumnya nggih diwajibkan. Artinya untuk apa? Menggambarkan wong-wong biyen ki ya do poso. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad niku nggih do poso. Artinya sama ini. Jadi syariat puasa itu bukan sesuatu hal yang baru. Bahkan wong Jawa pun niku ya ana poso. Wong biyen niku ya do poso malah aneh-aneh. Nggih, nek wong Jawa niku ana poso aneh. Ana poso muteh. Poso ngebleng. Hari lakon niku ana poso merawat. Nggih. Wis syariat Islam niku mewajibkan puasa. Itu sudah dari zaman dulu. Miladun Adam, dari zaman Nabi Adam. Ini untuk apa? Untuk memastikan kita itu benar-benar orang muslim, orang yang patuh. Diseru, ya mbak ini diseru oleh Gusti Allah, kemudian diwajibkan untuk memastikan ya mbak ini orang-orang yang muslim. Dan puasa niku, nek jenengan ngangen-angen, kalau kita angen-angen, kewajiban puasa itu kan hanya 1 bulan. Sementara sisa 11 bulan sisanya itu bebas. Di 1 bulan mawon tidak mesti 30 hari. Karena penanggalannya pakai sistem penanggalan apa? Hijriah. Bisa 30, bisa 29. Nek daerah kula aneh malih. Aku nek poso melu sing keri. Di Indonesia itu kan kadang ada puasa itu mulainya beda. Kemarin ada isu Sabtu dan Ahad. Alhamdulillah bareng. Kalaupun beda niku tenggen kula niku. Aku nek poso melu sing keri. Nek bodho melu sing gasik. Ini kewajiban puasa niku hanya 1 bulan pun tidak 30 hari. Bisa 30, bisa 29. Sisanya dari 300 sekian hari dalam 1 tahun itu bebas. Makanya sampai ada sahabat Nabi, orang matur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, "Malladzi iftaratu alayya
minal Islam. Kanjeng Nabi, apa sih yang diwajibkan untuk saya dari syariat Islam itu? Diringkes hadis itu ya udah puasa 1 Ramadan. Hanya sih itu kanjeng Nabi. Nggih. Jenengan puasa Ramadan tok niku cukup. Kejaba sampeyan pengen nambah puasa Senin, Kamis, puasa napa? Yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, puasa tanggal 10 Muharram. Tapi yang wajib hanya puasa bulan Ramadan. Itu pun ini Gusti Allah niku sangat welas asih. Kewajiban puasa ini diiringi, jadi Ramadan, di bulan Ramadan ya. Kewajiban puasa di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala barengake di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Al-Qur'an. Di dua hal sing napa? Dua hal yang luar biasa. Jenengan kok poso Ramadan tambah maca Quran. Niku jenengan raosaken 10 dina niki gelem poso. Kersa deres Quran. Uripe ayem mboten. Susut awake. Uripe ayem mboten. Ayem. Niku sedasa dinten. Semoga semangat ini tetap nggih. Niku di dua hal ini. Dua kunci. Jadi orang niku kalau sudah muslim patuh, ya saya katakan tadi muslim itu orang yang patuh, karena makna muslim itu patuh. Islam niku al-inqiyad, kepatuhan. Yang Islam niku kok patuh, niku uripe napa enak. Sayang. Puasa niku hanya di bulan Ramadan. Semangat kita itu hanya di bulan Ramadan. Kalau itu berlangsung terus niku sak jatosipun kersane Gusti Allah niki la'allakum tattaqun. Lala yang ada dalam Al-Qur'an itu dalam pandangan ilmu balaghah mesti mboten menawa-menawa mboten. Bukan semoga, mesti. Kalau orang itu menjalankan puasa, dia akan jadi orang yang takwa. Kenapa takwa? Mergone poso niku ora ana bentuke. Ibadah puasa itu tidak berbentuk. Jenengan misalnya ngeten iki, nanti jenengan keluar. Mangke siang aktivitas, wonten sing teng pasar, wonten sing teng napa? Kantor. Bisa jadi nggih. Ting pasar niku wonten sing ra poso. Wonten mboten? Bisa jadi ting kantor niku wonten sing ra poso, nggih ngudur. Wonten mboten? Beda nang mboten sing poso kalih mboten? Mboten ngertos. Nggih, mboten ngertos. Nggih. Ndak ada bentuknya ibadah poso niku ora ana bentuke benten kalih salat. Salat niku ana bentuknya, ada ruku, ada sujud, ada ruku, ada i'tidal, dan sujud. Ada duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir. Nek poso niku ndak ada bentuknya. Ngibadah salat ada. Bentuknya itu ada, gambarannya ibadah itu ada. Karena ada rukun fi'li. Tadi wonten ruku, wonten berdiri, wonten ruku, wonten i'tidal, wonten sujud. Ngibadah haji ya ana wujude. Jenengan tindak teng Mekah, tawaf, sa'i, sak panunggalane. Jenengan zakat ya ada bentuknya. Ada barang yang diberikan, ada orang yang diberi. Tapi poso ndak ada yang tahu. Ndak ada bentuknya. Maka nek teng fikih niku rukun poso niku shaimun. Ada orangnya. Karena apa? Ibadah puasa niku tidak ada gambaran fisiknya, betul itu. Lan tiyang niku kok wis gelem poso. Niku mesti takwa. Wong takwa niku napa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Apa perintahnya? Ngampet, ora mangan, ora ngombe.
ora kumpul bojone. Nggih, meninggalkan larangannya. Ini larangan si puasa. Misalnya orang berpuasa niku ya sahur. Terus siang-siang dia minum, tidak ada yang tahu. Lah mboten sing ngertos loh. Tapi tidak dilaksanakan, mboten ate itu. Yang seperti itu hanya waktu kita kecil ya. Ya mbak poso jaman cilik niku wudu karo ngombe. Niku wis bangga temen ra ono sing ngunangi. Sing guyune pelaku. Tapi niku mboten terjadi. Artinya orang itu nek wis gelem poso saja mesti takwa. Karena apa? Tidak ada yang tahu. Ini ibadah antara manusia itu dan Allah yang tahu. Pramila Gusti Allah niku lek balas wa ana ajzibi. Aku sing bales langsung. Kalau ibadah yang lain menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya menurut Imam Ghazali kan ibadah yang lain itu ada matematika pahalanya. Artinya apa? Jenengan sedekah. Jenengan zikir. Itu bisa kita hitung pahala ibadah. Ada matematika ibadah. Pahala itu ada. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan, satu amal kebaikan, satu amal ibadah, satu amal ketaatan niku ganjarane pinten? Minimal sedoso. Jenengan maca sholawat sekali oleh Allah dibalas dengan 10 kebaikan. Jenengan sedekah 10.000 dibalas oleh Allah 100.000. Ini ku napa? Matematika napa? Ganjaran. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Niku minimal bisa lebih sampai 700. Sampai 700. Niku ibadah itu matematikane ganjaran ngoten. Berbeda dengan puasa. Puasa niku wa ana ajibi kata Allah dalam hadis kutsinya. Aku sing bales langsung. Kenapa? Karena orang puasa niku gelem sabar. Gelem sabar, gelem ngampet. Wong ora konangan. Cara ngombe, cara mangan iso ora konangan. Saged umpetan. Ning kiyambake napa, Mbok? Mboten. Jenengan siam niku cara misale nang sawah udut orang sing ngerti ya iso. Tapi tetep napa? Tetep mboten, tetep dampet. Sabar ngampet niku. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Napa Gusti Allah niku memenuhi pahalanya orang yang berpuasa itu tanpa hitungan. Artinya tanpa hitungan itu apa? Matematika pahala yang tadi satu kebaikan dibalas 10 niku napa? Tidak berlaku. Sing ngertos ki namung Gusti Allah. Artinya apa? Satu yang tahu pahala puasa itu hanya Allah dan pahalanya lebih dari yang kita perkirakan. Pramila ayate la'allakum tattaqun. Nah tiyang niku nek wis diseru mukmin, gelem poso muslim. La'allakum tattaqun itu makna daripada ihsan. Ihsan itu napa? Di hadisnya, di hadis Jibril tadi anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum mampu, wa illam takun tarahu, dan kebanyakan kita belum bisa seperti itu. Fa innahu yaraka. Ya mbak ibadah niku urung iso mantep madhep koyok-koyok nang ngarepe Gusti Allah. Dereng saged. Kalau belum bisa begitu, fa innahu yaraka. Allah mengetahui, Allah pirsa lan mirsani. Cara Jawa niku. Tinjenengan ngopo wae poso niku teng pundi mawon ora gelem batalake mergo Gusti Allah ngerti, mirsani. Dadi tiyang niku
ngamalke niku wis dadi wong sing ihsan. Tahapan awal dari ihsan. Selalu merasa dalam pandangan Gusti Allah. Sehingga apa? Yang niku kalau selalu langkahnya yang baik itu ada perasaan bahwasanya semua yang dilakukan itu dalam pantauan CCTV-nya Gusti Allah, mboten ajeng aneh-aneh, mboten ajeng maksiat. Disitulah makna la'allakum tattaqun. Jadi ya mbak niku tahapan beragamanya iman pun sudah syahadat, muslim sudah diwujudkan dengan puasa, tetapi puasanya harus kalau bisa njogo. Di mukmin, muslim dan apa? Muhsin. Orang yang bisa berlaku ihsan. Berlaku ihsan itu apa? Berlaku ihsan itu jangan sampai terlihat oleh Allah dalam sesuatu yang dilarang Allah, dan selalu terlihat oleh Allah dalam sesuatu yang diperintahkan Allah. Maknane nopo? Maknane Gusti Allah niku maha pirsa lan mirsani, maha tahu. Nih, kaulo tadi saya katakan jangan sampai terlihat di sesuatu yang dilarang Gusti Allah. Artinya kita menjauhi maksiat. Jangan sampai tidak terlihat oleh Allah di dalam sesuatu yang diperintahkan Allah. Maknane nopo? Dalam hal-hal kebaikan selalulah hadir. Karena Gusti Allah nopo? Mirsani. Niku tingkatan yang ketiga nopo? Ihsan. Orangnya nopo? Muhsin. Nah, iman, Islam, mukmin, muslim, ihsan, muhsin itu selalu harus paham fenomena zaman. Makanya di hadis Jibril itu malaikat Jibril tanya tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, zaman berbeda-beda itu harus bisa mengkondisikan mukmin, muslim, muhsin itu harus tetap terjaga. Dengan apa? Ngaji. Yang bisa menyelamatkan kita fenomena zaman akhir niki. Zaman saat niki niku beda kali zaman riyen nggih. Kali zaman riyen dengan cilik niku beda. Niku dengan ilmu. Maka hadis Nabi, al-ilmu imamul amal, wal amal tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal. Jadi dengan mau melakukan aktivitas apapun harus didasari apa? Ilmu. Lah aktivitas itu yang mengikuti ilmu. Jadi, sesuatu hal harus dilandasi apa? Ilmu. Lah kita beragama ya harus pakai syariat Islam, pakai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Harus lihat Qur'annya, harus lihat hadisnya. Ya, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Ini tadi dikatakan sampai jam 6 kurang 10. Alhamdulillah pas. Ngaten mawon saking kawula kirang kula langkungipun. Semoga di 13 hari Ramadan ini benar-benar menjadi rahmat bagi kita, sehingga 10 hari ke depan menjadi mahfirah bagi kita, dan 10 hari berikutnya menjadi pembebasan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang muttaqi, yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.